Halo teman-teman, Eh, pada video kali ini saya akan sebenarnya sharing tentang bagaimana cara menghitung dana pendidikan anak dan bagaimana caranya melawan inflasi dana pendidikan dengan manfaatkan return dari investasi. Di sini saya akan membagi menjadi dua. Yang pertama ada investasi jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Pendeknya ini di atas 1 tahun ya. Yang jangka pendek ini asumsinya akan diambil 1-3 tahun untuk anak pertama, yang untuk anak kedua di angka 2-5 tahun akan diambil. Inflasi pendidikan dari data yang kita hitung itu antara 7-13%, jadi kita ambil sekitar 8. Sebenarnya rata-rata ini lebih aman kalau kita isi 10 sih. Cuman di sini terlalu besar kayaknya kalau 10. Jadi kita pakai angka 8. Dan return investasi ini menggunakan reksadana pendapatan tetap itu antara 6-8%. Kita ambil nilai tengahnya yaitu 7%. Nah, untuk investasi yang 15% ini ada di pasar saham dengan asumsi 1 tahun sejelek-jeleknya itu 15%. Dengan skema seperti ini kita akan menghitung biaya. Kita asumsikan di sini ini adalah sekolah yang kita set untuk anak kita. Jadi lebih baik teman-teman cari info dulu tentang biaya masuk dan juga SPP tiap bulannya berapa. Nah, nanti kita hitung total dan kita masukin di angka sini, di biaya sekarang ini. Nah, ini angka-angka yang sudah kita dapat. Ini dari PAUD sampai kuliah. Ini di tahun ini 2022. Karena anak pertama saya itu umurnya 3 tahun 8 bulan untuk sekarang ya. Artinya sekarang ini dia udah waktunya PAUD. Jadi untuk dana PAUD ini tidak ada tabungan bulanannya alias langsung. Jadi udah agak terlambat. Kalau untuk TK itu masih ada jangka 1 tahun lagi. Jadi bisa untuk mencapai dana pendidikan TK sebesar 14.500 ini bisa kita tabung 1.176 setiap bulannya untuk TK saja. Dan untuk SD selama 3 tahun itu kita bisa menyisihkan 757 ini. Ini udah otomatis dikalkulasi, nanti formulanya akan saya share juga di sini. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi ketika masa TK ini sudah kelewat, maka tabungan berikutnya itu akan lebih ringan. Misalkan ini sudah kelewat, maka di sini akan ada 0. Nah, di sini akan otomatis RDPT untuk anak pertama itu akan menurun drastis karena TK sudah dilewati gitu, dan uang untuk TK itu udah diambil. Jadi tabungan untuk SD, SMP, SMA, kuliah itu hanya itu saja gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi semakin kesini nanti akan semakin ringan. Dan ini untuk anak kedua, ini karena dia umurnya masih 1 tahun 10 bulan pada saat video ini dibuat. Jadi tabungan bulanannya pun itu akan lebih kecil. Jadi kalau bisa ini seawal mungkin kita menabung ini, maka biaya sekolah ini pun itu tidak akan berasa, akan lebih ringan. Dan ini biaya pendidikannya akan berbeda anak pertama dan kedua karena jangka waktu masuknya juga beda. Yang ini masuk PAUD itu 2022, yang anak kedua masuk PAUD itu 2024. Jadi selisih 2 tahun, dan di situ akan ada kenaikan biaya pendidikan, kemungkinan plus minus itu menjadi 10.730. Pada saat anak pertama masuk itu sekitar 9.200. Ini bisa kita sesuaikan tergantung kita sekolahnya di mana gitu. Tapi ini hitungan di area Malang. Jadi sekitar segini. Jadi untuk return investasi yang 7% ini reksadana pendapatan tetap, dan yang 15% itu ada di saham dengan asumsi blue chip
itu sekitar segini ya dalam 1 tahun. Dan summary di bawah ini adalah total yang akan kita tabung setiap bulannya dengan skema seperti ini tadi. Jadi ini semakin dia sudah mencapai jenjang ini, maka tabungan yang 1 juta ini akan hilang, akan kita ambil dan kita nggak perlu nabung itu lagi. Misalkan nih RDPT untuk anak pertama sebenarnya 1.933 untuk bulan ini, dan saham di anak pertama itu harus menabung 1.562 untuk di bulan ini. Tapi ketika dia sudah masuk TK nanti, ini artinya kita udah ambil uang ini 14.580 dari RDPT, kita tarik untuk biaya TK gitu. Nah ini akan menurun, RDPT untuk anak pertama itu tinggal 757 seperti itu. Nah ini yang akan dibayarkan setiap bulannya untuk kedua anak ini, ke RDPT dan juga ke saham. Oke. Nah, ini cara kita untuk menyikapi inflasi pendidikan agar nanti lebih ringan gitu. Inflasi dana pendidikan. Mungkin ada teman-teman yang punya saran lain gitu, boleh komen di bawah. Semoga bermanfaat. Thank you ya.